Anggaran 2023 oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM kepada yang terhormat Bapak M. Hilal Bisra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan serta kita muliakan yang terhormat Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Dan alhamdulillah hari ini juga kita kedatangan tamu kehormatan Bapak Kepala BPSDM yang mulia dan yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, dan alhamdulillah juga hadir yang mewakili dari SES BPHN Ibu Tuti Penyuluh Hukum Nadia BPHN serta para koordinator, subkoordinator dan teman-teman tim Kusbang Kumham serta Humas dari BPSDM. Yang pertama dan utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita semua hadir di acara pembukaan pelatihan fungsional penyuluh hukum ahli pertama angkatan kedua, di mana pembelajaran ini dilakukan secara klasikal full, ya. Dan ini bertujuan selain untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana membangun karakter insan penyuluh hukum sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Metode-metode yang digunakan untuk pelatihan ini nanti adalah pelatihan dengan cara ceramah, diskusi, simulasi, role play, presentasi, dan ada pre dan post test. Bapak Ibu sekalian, kurikulum yang digunakan pada pelatihan ini adalah yang pertama menggunakan 167 jam pelajaran, jadi kurang lebih 30 hari. Dan peserta pelatihan pada kali ini Bapak Kepala BPSDM mengizinkan melaporkan terdiri dari 17 orang dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan 10 orang dari instansi di luar Kementerian Hukum dan HAM. Mohon kiranya nanti yang 10 di luar Kementerian Hukum dan HAM ketika kami sebutkan mohon berdiri, ya. 2 orang peserta dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, 1 orang dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, 1 orang dari Kanwil Sumatera Selatan, 1 orang dari Kepulauan Riau, Kanwil Kepulauan Riau, dan 1 orang dari Kementerian Hukum dan HAM Lampung, 1 orang dari Kemenkumham Riau, 1 orang dari Kanwil, 1 orang dari Sulawesi Tengah, Kanwil Sulawesi Tengah, 1 orang dari Kanwil Sulawesi Barat, 1 orang dari Kanwil Sulawesi Utara, 1 orang dari Kanwil Sulawesi Selatan, 1 orang dari Kanwil Sulawesi Tenggara, 1 orang dari Kanwil Nusa Tenggara Barat, 1 orang dari Kanwil Nusa Tenggara Timur, 1 orang dari Kanwil Maluku, 1 orang dari Kanwil Papua, 1 orang dari Kanwil Papua Barat, 1 orang dari bagian hukum sekretariat dari Kabupaten Sumeneb. Mana yang dari Sumeneb? Nah, pasti orang Madura. Kemudian 1 orang dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur. Siap. Bawa bebek sijai. Siap. Bawa. Kemudian 1 orang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Siap, Pak. Tanjung Jabung itu mana provinsi? Jambi, Pak. Jambi. Barangkali teman-temannya ada yang ya. Kemudian 2 orang peserta dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pusat, yaitu Biro Hukum dan Biro Humas. BP2MI ya. 1 orang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten 50 Kota. Banyak sekali kabupaten. Berapa kecamatan itu? Kalau 1 kabupaten udah 50 kota. Kemudian pegawai dari Sekda Kabupaten Siak yang kemarin nggak jadi. Iya, Pak. Lain lagi. Oh, kemarin penyuluh pemuda. Ya, ini pertama ya. Pertama, Pak. Ya, ya. Soalnya kemarin ada yang nggak jadi itu seniornya ya. Sudah saya, Pak. Ya. Kemudian dari 2 orang dari Sekda Pemda Subang. Kemudian 1 orang dari Dinas Kesehatan Kota Banjar. Ya. Banjar Jawa Barat ya. Ya. 1 orang dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Siap, Pak. Oh, baru nyadar ya dari Tangerang. Enggak, Pak. Ada 2, Pak. Izin, Pak, ada 2. Kemudian 1 orang dari Sekda DPRD Kabupaten Tangerang. Tetanggaan ya? Satu. Oh, 1. Oh, tetangga bapak ya. Kenal? Siap, Pak. Tahu apa kabarnya? Nggak tahu, harus kenalan. Dengan metode klasikal. Dan untuk lebih lanjut, kiranya Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM berkenan memberikan sambutan sekaligus pembekalan kepada teman-teman para penyuluh hukum. Badan gendut umurnya tua, bahwa celurit bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Baik. Selamat datang di acara pembukaan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekaligus membuka dengan resmi pelatihan fungsional penyuluh hukum ahli pertama Angkatan 2 tahun anggaran 2023. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pembelajar. Yang saya hormati dan memberi wajah lain terhadap pelatihan sahabat saya Pak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Beliau sengaja hadir untuk setidaknya bisa melihat seperti apa pembukaan pelatihan penyuluh hukum itu dilaksanakan. Yang saya hormati Sohibul Hajat Pak Kapus Fumham Pak Hilal. Terima kasih Pak Hilal. Yang saya hormati Bu Tuti, nah ini yang selalu hadir ketika pelatihan-pelatihan yang di bawah pembinaan BPHN itu dilaksanakan ya. Terima kasih Bu Tuti. Kemudian teman-teman para koordinator penyelenggara di Fumham, Pak Bayu, Bu ibu-ibu yang lain. Nah ini para cheerleaders pendukung kegiatan pelatihan ini.
Dan tentu saja yang saya banggakan para peserta pelatihan penyuluh hukum tingkat ahli pertama ya, yang kita akan mulai kegiatan sejak hari ini. Puji dan syukur tentu marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya. Insya Allah dalam kondisi hati yang juga bahagia, kita semua bisa hadir bersilaturahim, saling berkenalan dalam acara pembukaan pelatihan khusus penyuluh hukum ahli pertama Dewan Hukum. Ya. Jadi sekali lagi karena standarisasi dan seluruh instrumen termasuk penyelenggaraan pelatihannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka jabatan fungsional penyuluh hukum itu sifatnya terbuka, bisa diampu oleh seluruh ASN dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, gitu ya. Baik, ini adalah penyuluh hukum ahli pertama. Tentu saya berasumsi bahwa jabatan yang disandang ini adalah pilihan, ya. Jadi dengan sengaja dan kesadaran penuh, jabatan fungsional ini dipilih sebagai karirnya sebagai aparatur sipil negara. Oleh karena itu, saya ingin memberikan pesan kepada adik-adik sebelum kita masuk kepada substansi, tapi kesadaran terhadap diri atas jabatan fungsional yang sekarang ini dipilih sebagai penyuluh hukum. Jabatan penyuluh hukum itu juga berjenjang. Ya, ini sifatnya keahlian. Pertama, muda, madya, utama. Kalau ini disetarakan dengan jabatan struktural, maka ahli pertama itu dalam persiapan setara dengan jabatan fungsional eselon 4. Nah, konsekuensi terhadap jabatan itu, maka terhadapnya ada kewajiban untuk memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk duduk dalam jabatan. Syarat kompetensi itu diperoleh dari mana? Antara lain diperoleh melalui pelatihan. Jadi pelatihan ini adalah pelatihan dasar bagi para pejabat fungsional penyuluh hukum dalam mengawali pelaksanaan tugasnya. Meskipun mungkin beberapa di antara saudara sudah melaksanakan fungsi ini, gitu ya. Tapi formalitas pendidikannya, apa yang kemudian menjadi syarat pemenuhan kompetensinya yang melalui pelatihan, melalui perolehan terhadap pelatihan ini yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, di akhir pelatihan ini maka akan diserahkan kepada adik-adik semua sertifikat pelatihan supaya syarat jabatannya terpenuhi. Itulah kenapa tadi Pak Kapus wanti-wanti berharap serius menjalankan atau mengikuti pelatihan. Itu dari sisi pejabat fungsionalnya. Kemudian dari sisi substansi, namanya pelatihan, bukan pendidikan. Jadi mengandung pengertian bahwa yang diajarkan di sini itu lebih banyak bersifat skill, keahlian, keterampilan. Knowledge maybe tidak terlalu banyak. Ya.
Jadi di pelatihan ini akan diajarkan teori-teori yang berkaitan langsung dengan kegiatan penyuluhan hukum dan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh hukum. Ya. Jadi ini merupakan basic kompetensi dasar yang harus dimiliki ke depan. Keterampilannya dilatih di sini. Lalu knowledge-nya harus didapat dari mana? Lalu knowledge-nya, pengetahuannya harus didapat dari mana? Harus diperoleh melalui semangat melakukan literasi dari adik-adik semua. Apa sih literasi? Dalam definisi kalau baca Wikipedia ya, Wikipedia kemudian di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Literasi itu kemampuan untuk membaca dan menulis. Ya, makanya tadi disebut-sebut ada laporan yang harus dibuat pada akhir pelatihan. Ya, kembali kepada literasi untuk menambah pengetahuan atau knowledge dalam melaksanakan fungsi sebagai jabatan fungsional penyuluh. Kenapa knowledge itu penting? Kenapa pengetahuan itu penting? Dan salah satu caranya dengan melakukan literasi. Penyuluh hukum dalam melaksanakan fungsinya, perannya sangat strategis untuk memberikan edukasi di samping informasi tentang hukum kepada siapa saja yang membutuhkan. Oleh karenanya, pengetahuan yang dimiliki, wawasan yang dimiliki oleh seorang penyuluh hukum itu menjadi bagian dari syarat kompetensinya juga. Di samping keterampilannya. Pengetahuan-pengetahuan apa yang saya maksud? Yang bisa kita peroleh melalui semangat literasi. Ya, di samping membaca, datang ke perpustakaan yang dianggap so too old zaman sekarang. Datang ke perpustakaan itu kan sudah dianggap udah jadul. Kenapa? Pengetahuan itu sudah ada dalam genggaman kita semua hari ini. Dengan Android yang dipegang, yang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Semua pengetahuan itu diperoleh. Materi-materi penyuluhan hukum yang aktual yang menjadi subjek materi saudara dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum itu ada di sini. Maka jangan terlalu banyak digunakan untuk main game, melihat drama Korea terbaru, tapi sesekali luangkan waktu juga untuk melakukan literasi yang berkaitan dengan fungsi kita sebagai penyuluh. Kalau kita baca, kalau kita lihat, buka Google misalnya, apa yang tidak ada di sana? Semua tersedia di situ. Makanya sekarang orang bilang di era 4.0 atau bahkan di 5.0 ada istilah Internet of Things. Segala-galanya itu ada di situ. Mau cari apa? Mau cari draft KUHP yang baru, tinggal buka. Jadi kalau kita sensitif terhadap isu aktual sebagai penyuluh hukum, undang-undang apa lagi yang baru? Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan misalnya untuk teman-teman dari Kumham, tinggal buka.
Tindak pidana kekerasan seksual tinggal buka. Apalagi, apa saja ada di situ. Kemudian semangat melakukan literasi, baca. Karena ini penting untuk pengembangan kompetensi saudara-saudara sebagai penyuluh hukum ke depan. Saudara-saudara yang punya kewajiban untuk memberikan pencerahan terhadap materi-materi hukum, melakukan edukasi terhadap harapan-harapan, prinsip-prinsip yang terkandung dalam materi-materi hukum. Literasi. Kemudian melalui apa lagi knowledge itu dalam rangka memenuhi syarat kompetensi penyuluh hukum bisa diperoleh. Kalau teman-teman di Kanwil Kumham itu akrab dengan istilah peta permasalahan hukum. Ya. Peta permasalahan hukum. Dalam satu wilayah provinsi dipetakan persoalan-persoalan hukum yang ada di setiap kabupaten kota. Riau misalnya, Kabupaten Siak seperti apa peta permasalahan hukumnya, pelanggaran hukum apa yang dominan terjadi di wilayah itu, dan itu akan berkaitan dengan materi hukum apa yang harus diberikan sebagai materi penyuluhan hukum. Itu efektivitasnya didapat di situ. Jangan materi hukumnya seolah-olah sudah jadi pakem, tiap hukum, penyuluhan hukum materinya tentang undang-undang agraria, undang-undang lain-lain yang jadul, yang sudah make sense, sudah jadi pengetahuan awam, nggak perlu lagi diberikan penyuluhan. Jangan terjebak di situ. Dinamis dunia hukum itu. Ya. Kemudian teman-teman lain dari pemerintah daerah, dari kementerian lembaga, tentu ada mekanisme internal yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan materi penyuluhan hukumnya apa yang harus diberikan. Saya mengambil contoh misalnya di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, dan kita semua lah di sini. Sudahkah kita membiasakan diri membaca laporan statistik yang dibuat BPS? Jangankan buka, tahu aja jangan-jangan belum. Jadi sepulang dari sini atau cari di Google laporan Badan Pusat Statistik dari masing-masing wilayah tempat saudara bekerja. Pak, ada gunanya buat penyuluh hukum. It's everything ada di situ. Untuk menetapkan materi penyuluhan hukum tuh nggak usah susah-susah, nggak usah ngarang. Yang justru ujung-ujungnya jadi jaka sembung. Kita dengan hebatnya mengatakan kita mau melakukan penyuluhan hukum. Bupatinya tanya, apa materinya? Oh ini, bupati bilang saya nggak butuh itu. Masyarakat saya nggak butuh itu. Masyarakat saya butuhnya ini. Ini tuh diperoleh dari mana? Badan Pusat Statistik. Buka laporannya. Lihat bab tentang penegakan hukum. Di situ bisa kita lihat, oh, secara statistik angka kriminalitas jenis apa yang paling tinggi. Itu tugas penyuluh hukum. Itu bagian dari literasi baca. Seorang penyuluh hukum yang hebat itu harusnya diawali dari itu. Punya skill, knowledge, semangat literasi, luar biasa. Baca itu.
buka itu. Itu harus menjadi instrumen. Seorang penyuluh hukum harus menjadi alat seorang penyuluh hukum untuk menjalankan peran dan fungsinya. Buka laporan statistik, lihat penegakan hukum, mana statistik tindak pidana, mana statistik yang lain berhubungan dengan fungsi penyuluh. Semua ada di situ. Tidak ada yang susah. Dan akan dilakukan efektif kalau itu kita lakukan. Ya, baca. Kemudian apa lagi? Menulis. Kemampuan literasi itu termasuk menulis. Penyuluh hukum itu harus membuat materi penyuluhan hukum yang menarik. Kebiasaan menulis, tingkatkan kompetensi digital. Bikin PowerPoint, tuangkan dalam itu, buat semenarik mungkin. Itu menjadi bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh. Apalagi sikap, smile. Saya dari tadi nggak ada lihat senyum-senyum. Masa penyuluh hukum nggak bisa senyum? Pegang semua ya. Kan baru senyum, dan enak gitu dia lihat. Gitu, itu sikap. Kenapa? Penyuluh hukum itu pelayan masyarakat. Penyuluh hukum itu pelayan masyarakat. Memberikan informasi, mengedukasi. Jadi dia melayani masyarakat. Ya. Kalau adik-adik serius ingin menekuni jabatan fungsional, terbuka jalan bagi seorang penyuluh hukum, misalnya terjun ke entertain. Apa hubungannya Pak? Media yang digunakan. Harus rajin tuh ke TVRI. Kalau di wilayah-wilayah tuh Podcast. Ada podcast. buat podcast. Lakukan kreativitas itu. Bikin vlog. Itu media, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik. Dan itu membuka segala macam kemungkinan progres diri. Kalau YouTube tiap hari ada, atau seminggu sekali aja dia bisa kita buat misalnya materi penyuluhan hukum, apa itu dilarang? Siapa yang melarang? Podcast, siapa yang melarang? Itu bagian dari media. Seorang penyuluh hukum mengaktualisasi dirinya. Enggak, kebanyakan nasihatnya. Ya, jadi gitu aja. Ya. Kami berharap lakukan pelatihan yang sebulan ini, ambil manfaat sebanyak-banyak ya, dari forum ini. Mudah-mudahan dengan bekal yang sedikit memotivasi adik-adik untuk kemudian menambah lagi dengan apa yang tadi saya sampaikan. Insya Allah.
Adik-adik, saya doakan menjadi seorang penyuluh hukum yang sukses. Kalau dari pace-nya, dari tampilannya, saya menduga masih lebih banyak yang jomblo ketimbang yang sudah berpasangan ya. Yang senyum kayaknya jomblo. Yang nggak senyum berarti, udahlah saya sudah kehilangan harapan. Tapi yang saya maksud, kebersamaan ini jadikan silaturahim yang saling saling beroleh kelebihan-kelebihan dari diri-diri yang ada masing-masing. Dan sebelum saya tutup, BPSDM ini lebih kurang 10 hektar. Ya. Jadi kalau mulai dari satu titik asrama tempat menginap, berkeliling sampai ketemu lagi dengan titik itu, tidak perlu banyak-banyak, 5 putaran saja itu sudah 6 kilo. Ya, bayangkan manfaat kesehatan yang bisa diperoleh kalau itu dilakukan. 5 keliling aja. Setiap subuh di sini pasti ada yang membangunkan. Kalau nggak bunyi azan, bunyi ngaji, pasti bunyi taruna nyanyi itu keliling asrama ini. Mudah-mudahan itu menyemangati adik-adik untuk berolahraga di sini. Kita punya perpustakaan, kita punya sarana olahraga permainan, ada voli, ada basket, ada tenis. Pak nggak bawa raket, pinjam ke saya. Tapi kembali 2. Gitu ya, manfaatkan, explore apa yang kita miliki di sini. Saya 4 bulan di sini, saya sudah mulai mendapatkan pencerahan. Kenapa saya harus di sini? Ternyata apa? Saya harus sehat, saya harus selalu berpikir, dan itu membuat kita lebih percaya. Lakukan ini sebulan aja, pulang tuh tambah bugar ya, insya Allah. Ya, baik. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan pelatihan fungsional penyuluh hukum ahli pertama angkatan kedua tahun anggaran 2023 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah tersampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.